اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, segenap para habaib, khususnya Habib Aqil, Habib Muhammad, Habib Amin, dan juga segenap para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebutkan nama antum satu persatu, Habib Ali, Ubaidillah, dan juga yang lainnya, mohon maaf sekali lagi, dan para asatidz, para kiai, para jamaah. Alhamdulillah Habib Muhammad duduk di belakang, mohon maaf Habib, dan juga kepada Lora Rafatullah yang telah mendampingi saya. Beliau ini tiba di Pontianak dari Madura malam Sabtu hari Jumat. Saya tiba dari Jakarta hari Sabtunya. Kemudian malam Minggu ikut pengajian bersama saya. Lanjut hari Minggu 8 titik kalau tidak salah. Lanjut malam Senin, lanjut malam Selasa. Beliau hampir menyerah, tidak mampu. Kemudian segera lagi, jangan, kita lanjut malam Rabu, kita lanjut malam Kamis, kita lanjut sampailah di Kendawangan. Dari malam beliau usul sama saya, Habib, jadwal antum ini masih banyak, besok saya pulang ke Pontianak langsung pengajian, lanjut lagi pengajian. Hari Rabu kami berangkat ke Singkawang, Rabu malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu di Singkawang, pulang lagi ke Pontianak. Beliau usul, Habib, saya nggak apa-apa, mau di pondok saja, ngajar santri saja. Masya Allah. Jadi saya mohon maaf, mau remuk ini badan sebenarnya, tapi karena memang tugas, memang ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan ada image saya cari undangan, itu tidak pernah dan tidak ada. Semenjak saya pulang dari Yaman, saya punya komitmen, ya dakwah, cari undangan ogah. Itu prinsip saya. Dakwah ya dakwah, tapi cari undangan minta maaf, saya tidak bisa seperti itu. Makanya teman-teman sempat bilang, kenapa enggak keliling Habib ke Banjarmasin, ke Sumatera atau ke yang lainnya. Saya bilang, saya ngelayani di Kalimantan Barat aja minta ampun. Kalau bisa waktu ini dibelah, badan saya dibelah 2 menjadi 3, subhanallah, sudah cukup, sudah penuh minta ampun. Maka alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kacong, kepada Bapak Rusdianto yang telah sudi mengundang kami dan pasrah kepada kami walaupun ada jadwal di tengah-tengah, dan itu sebenarnya jangan terulang lagi. Sampai saya, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya tanya sama Pak Kacong, Pak Kacong jadwalnya berapa? Saya kepengen istirahat, saya kepengen tidur, pengen juga menjawab pertanyaan-pertanyaan orang di WhatsApp, pertanyaan-pertanyaan orang di media tentang hukum, tentang masalah, dan juga ngawas santri. Ini penuh di sini. Saya punya CCTV. Santren saya itu alhamdulillah penuh di sini nih. Saya lihat siapa yang nggak hadir, guru-guru siapa. Saya di sini tetap saya pantau. Inilah kemuliaan yang Allah berikan di akhir zaman. Mari jadikan media untuk mengabdi kepada agama. Jangan dijadikan ajang untuk bermaksiat. Jangan dijadikan wasilah untuk berbuat dosa dan berkezaliman. Dan itu yang saya lakukan. Namun kata Pak Kacong, insya Allah Habib 3 titik saja, nggak lebih ya, nggak lebih Habib. Tapi di sini siput sana siput sini. Ya begitulah kebiasaan Pak Kacong ini. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Amin Allahumma amin. Tapi Masya Allah ini, sementara beliau sendiri, saya ajak tuh di Pontianak, Cong kau ikut aku, siap Bib, ikut sekali, minta maaf ya Bib, besok tak ikut lagi juga, tak mampu Bib, sengal Bib, kata beliau. Nah ini
Giliran saya di sini, masya Allah, nggak apa-apa. Ke depan diatur sebaik mungkin, dan saran saya jangan sering-sering supaya Anda tidak bosan. Undang Habib yang lain, undang kiai yang lain, bolehlah sekali-sekali supaya tidak bosan dan semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Para habaib, para alim ulama, aparatur pemerintah, Pak Camat atau yang mewakili, Polsek, Pak Kapolsek atau yang mewakili, dan Ramil atau yang mewakili, Kepala Desa atau yang mewakili, RT, RW, Dusun dan lain sebagainya. Para hadirin hadirat, khususnya pengurus Masjid Hilaluddin yang masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah berikan keberkahan untuk masjid ini, karena selalu di setiap event ataupun momen-momen keagamaan selalu ikut andil Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal bihalal, mungkin tahun Muharraman. Bangkitkan itu semua dan yakinkan di hati antum tidak akan berkurang rezekinya antum. Saya bukan hanya mengajari, Habib ini hanya bisa ngajarin. Orang disuruh bersedekah, orang urusi masjid, urusan pengajian, Habib tidak beramal. Emang saya harus lapor sama sampean? Saya punya komitmen Bu, tadi pagi ini jujur saja, jujur. Pengen kaya enggak Bu? Semua yakin, jangan bohong-bohong, semuanya pengen kaya, betul atau betul? Bapak-bapak, ayo jawab yang jujur, pengen kaya enggak? Pengen pasti. Ini saya kasih rahasia nih, khususnya di bulan Rajab. Khususnya di bulan Rajab. Jangan pelit-pelit, setiap pagi kau bersedekah. Walaupun kau tidak punya uang yang banyak, Beb, saya masih minta sama orang tua, Beb. Saya ini masih sekolah, Habib, saya masih mahasiswa, SMP, siswi di SMP atau SMA, Habib. Saya dikasih orang tua per hari dijatah 30.000, nggak apa-apa. 25 untukmu, 5.000 untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu resepnya para habaib, itu resepnya para kiai. Jujur di setiap hari saya berbuat kebaikan, tapi kalau ditiru alhamdulillah, nggak tiru nggak apa-apa. Saya nggak mengharapkan pahala dari sampean, cuman saya kasihan sama sampean supaya kaya semuanya. Amin Allahumma. Semua kan aman. Mau bikin pengajian nggak usah ribet-ribet, rebutan, begitu ya? Rebutan untuk menyumbang, bukan rebutan untuk sembunyi. Begitu setiap hari biar berbuat. Kenapa saat subuh tadi saya jalan? Mungkin Anda bertanya kan, Habib Toha kepada keluar pagi. Saya bingung, saya punya kebiasaan setiap pagi saya bersedekah. Gak apa-apa, saya kasih tahu rahasianya. Karena sudah saya rasakan nikmat hidupku. Pesantren saya Allah kasih kemudahan. Alhamdulillah, orang nyumbang kami terima. Gak nyumbang saya kerja, jual mobil, jual tanah, walaupun terkadang tekor gitu ya. Ya gak apa-apa, yang penting usaha. Yang jelas pesantren jadi. Setiap pagi saya melakukan sedekah, setiap pagi. Kalau di hadapan ibu saya 100.000 itu sudah pasti. Ini rahasia saya kasih tahu sama antum. Makanya jangan heran kenapa sih kalau kita memandang Habib Toha itu kok makin cakep. Ya ini rahasianya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak apa-apa, kalau yang baik-baik saya kasih tahu sama antum. Setiap hari kalau saya bersama Umi, saya cium tangan sama Umi saya. Gak muluk-muluk lah. Kadang-kadang ya cuci kakinya jarang, kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali, itu pun jarang. Tapi kalau cium tangan setiap hari, saya salimi sama Umi saya 100.000. Nggak besar, 100.000 bagi Umi. Umi anak-anaknya sudah sukses semua. Saya diantara yang paling tidak punya dibandingkan yang lain. Tapi saya yang paling hebat karena setiap malam saya tampil pegang mikrofon. Bukan saya yang cinta mikrofon, mikrofon yang cinta sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kasih sebuah rahasianya. Setiap pagi kalau nggak ada Umi, saya kadang-kadang di rumah Pondok Putra, Pondok Putri agak jauh 24 kilo. Nginep di Pondok Putra, berarti jauh dari Umi. Istri saya berangkat ini, istri saya lagi kecapean tidur karena kami bergadang sampai malam. Ya sudah dititipkan sewa. Kasih kepada istri, ya Allah, emang ngasih hadiah sama istri itu boleh? Boleh. Tapi kan sudah ada uang belanja, Habib. Uang belanja itu kewajiban. Nafkah itu kewajiban. Bukan tuntutan, tapi kau tidak nafkahi istrimu, neraka bagimu kalau engkau tidak diridhoi oleh istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih plus. Oh, belanja berapa dek kira-kira? 70.000 bang. Ya Ustaz, kasih 150 lebihnya untuk adik hadiah. Ini kami lakukan tiap hari, beneran saya nggak bohong Pak. Beneran, tadi pagi bingung saya. Sudah ambil duit saya di kantong 100.000, tak kasihkan siapa ya? Kasih ke Pak Kacau, nggak tersinggung. Habib pengen kau sih beri besar. Tak
Aku tersinggung, saya cari-cari keliling-keliling, ada anak sekolah, nggak ada sama sekali. Nah, saya kasih tahu rahasia, mungkin kalian kaget. Kenapa Habib Toha keluar jalan-jalan di pagi hari? Saya punya kebiasaan seperti itu. Beneran saya nggak bohong loh. Masya Allah, saya nggak mensyukuri, tidak mengkufri nikmat Allah. Masjid saya itu saya bangun mungkin 3 miliar loh. Saya bingung sampai sekarang dari mana uangnya. Ada orang nyumbang tapi saya pun bingung. 3 tingkat pesantren sampai lihat kok saya bohong. Dulu ada anaknya Ustaz Yuk, jangan bandingkan sekarang Ustaz, sekarang kayak hotel Ustaz. Makanya nanya Pak Kacung betah, AC 2 PK 1 kamar. Saya bukan sombong, kata orang pusat sampah sekerewak sedikit. Tahu kerewak? Agak dikit gitu lah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya kasihkan, makanya mungkin bingung, jalan kaki saya nggak ketemu orang sama sekali. Didampingi oleh Kuteng tadi Pak Haji. Saya bingung mau dikasihkan Pak Haji atau tersinggung. Diam saya cerita-cerita nggak ketemu. Biasalah adalah mungkin ada orang jualan pagi-pagi jualan rujak, saya mau beli rujaknya saya kasih lebih gitu ya. Nggak ketemu sama sekali. Lanjut ketemu kuburan, aduh baik nggak mati kok dia. Nggak ketemu orang, kembali lagi saya capek, sudah mungkin PP 1 kilo 1,5 kilo. Cong, saya bilang mobilnya, ambil mobil jalan sampai mau nyasar sendiri saya. Sendiri Habib Agil lagi wiridan di kamar, nggak bisa diganggu ya kan. Lora wafat wiridan di kamar, nggak bisa diganggu. Ayo jalan sendiri sampai. Apa tujuan saya? Hanya kepengen menyalurkan kebiasaan saya setiap pagi. Nggak ketemu juga, nggak ada orang. Hebat orang Kendawangan ini, Masya Allah, mandiri, kaya semuanya. Amin Allahumma amin. Kaya banget sekarang PPKM ya, anak sekolah mungkin pada libur gitu ya. Nggak ada. Wah, hari Ahad lupa saya, hari Minggu sekarang lupa saya. Muter sana muter saya nggak ada. Saya telepon istri saya, cepat kasihkan orang-orang yang di rumah itu 50.000 atau 100.000 berikan mereka. Ini nggak dibalas juga sama istri. Langsung ke acara saya lewat HP. Enggak, saya nggak bohong. Untuk apa saya bohong? Lewat HP nanti saya ceritakan sama Anda. Kan bisa kan? Yang banking kan bisa. Dikirim setiap hari saya lakukan itu. Alhamdulillah. Kalau saya lupa saya bohong. Berkurang, bertambah pasti. Kalau saya nyuruh orang hanya nyuruh, dosa saya. Tapi kalau saya nyuruh dan saya plus melakukan dan saya merasakan. Kalau saya berbohong, Allah asyahid. Saya kasihan sama antum-antum, capek, saya ngari sampai tumpuk. Ya, yang tetap aja nanti tengkar sana ribut sana. Gara-gara dunia untuk apa? Udah ditipu orang, alhamdulillah. Insya Allah diganti. Lain lagi, tak kala ada urusan kebaikan, ada orang membawa minta bantuan, jangan ditolak. Itu utusan Allah. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau sering, nanti Masjid Al-Hilal ada proposal satu contoh, tapi ini insya Allah di sini nggak ada. Ini kayak semua. Seandainya masjid sebelah ada proposal, jangan ditolak, walaupun sedikit. Oh, saya nyumbang 500, saya nyumbang 1 juta, besok lagi nyumbang dimarahin orang. Jangan. Sumbang 100.000, ada lagi sumbang 50.000, nggak mampu sumbang 20.000, kita nggak tahu memancing di mana yang Allah kabulkan untuk kita. Kita mancing di lautan mungkin nggak cocok pancingnya, pergi ke parit, pergi ke sungai, pergi ke kali, pergi ke kolam, salah satu pancingan kita, insya Allah ada yang kena. Begitulah memancing rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya guru Abu ya Habib Hasan Baharu, yang pondoknya luar biasa sekarang, dahulu kawan dakwah ini, pada alumni pada banyak. Di zaman dulu kala kita dulu zaman mondok, saya nututi beliau sekitar 6 bulan kira-kira, berapa bulan, kemudian beliau wafat. Beliau memiliki kebiasaan, tatkala sudah mau bangun pesantren dan uangnya sudah mau habis, saldo di kantor sudah mau habis, beliau berkata kepada Bukadi, dan sekarang masih ada orang Pontianak supir beliau, di ambil mobil nih, jam 3 malam, jam 2 malam, bawa uang dulu 5.000 besar, 5.000 besar, 20.000 besar di zaman itu, di zaman tahun 98, 97. Semua tukang becak, dulu banyak tukang becak di Pasuruan dan di Bangil. Semua tukang becak yang lagi tertidur dari jam 1 sampai subuh diberikan 50.000 sampai habis semua uangnya. Beliau berdoa, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, qallat hilati adriki ya Rasulullah. Subhanallah, nggak berjalan 2, 3 hari, 4 hari kecuali Allah ganti miliaran, bahkan juga lebih daripada itu. Tapi perlu keyakinan. Jangan, kalau yakin iman kita masih lemah, jangan yang biasa-biasa saja, per hari sedikit-sedikit. Dan ini mumpung di bulan Rajab, berbuat, saya sudah kasih
Rahasianya mudah-mudahan saya nggak lihat apa artinya lihat kepada antum, tapi ini resep yang saya sudah rasakan dan saya sudah nikmati, nikmat luar biasa. Allah permudah lebih daripada yang kita bayangkan, tinggal kita mensyukuri atau tidaknya. Setiap hari kau berbuatlah, mampu kepada ibumu alhamdulillah, pada istrimu, anak-anakmu, dan orang-orang yang di sekeliling kita, walaupun tidak banyak. Ini lihat Pak Kacong bikin acara, bikin rumah untuk saya, untuk Habib Agil, untuk para habaib yang harus ada kamar mandinya, ada AC-nya. Makin kaya, bukan berkurang, karena kekayaan bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, marilah jadi keran yang mengalir sehingga dari pusatnya tidak karatan. Tapi jangan jadi keran yang sudah tidak pernah dibuka kerannya, setelah 1 bulan akan dibuka, dia karatan dan sumbat dan tidak akan mengalir. Begitulah kita ini keran. Kalau ingin mengalir dari pusatnya adalah Allah SWT, jadi keran jangan mandek-mandek. Mari lancarkan kepada orang lain, maka akan muncul dari pusat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Khususnya di bulan Rajab. Rajab adalah bulan Allah, berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari berbuatlah, mumpung ada kesempatan, berhadiah kepada orang alim, berhadiah kepada orang soleh, berhadiah kepada masjid, menyumbang pondok, menyumbang lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Berbuatlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Rajab. Mujarab bahwasanya yang berbuat baik di bulan Rajab, Allah akan kabulkan hajatnya dan Allah akan ijabah segala hajat-hajatnya dan keinginan dan doanya, dan Allah tutupi aib dan kesalahan dan kekhilafannya. Ada yang bertanya, Habib, lebih baik mana? Saya bersedekah, saya memberikan hadiah dan infak 10 juta sekali, tapi kami tidak berhadiah lagi di besok, lusa dan seterusnya. Jangan seperti itu. Jangan. Lebih baik 10 juta itu kau korting sedikit demi sedikit, walaupun jumlahnya kecil. Enggak 10 juta Beb, 5 juta enggak apa-apa. Lebih baik mana? Ada orang yang berbuat di tanggal 1 bulan Rajab 10 juta terus sekali, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 30 tidak berbuat lagi. Atau orang yang berbuat setiap hari 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 200.000 dikalikan 30 berapa? 6 juta. Jumlah nominal lebih banyak 10 juta, tapi jumlah keberkahan lebih banyak yang 6 juta. Kenapa? Karena perbuatannya setiap hari. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Berbuat setiap hari, khususnya di pagi hari. Khususnya di pagi hari. Ada seorang alim, seorang habib, dia tiba-tiba sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, pembantunya sakit, kucing-kucingnya sakit. Heran ini Habib. Ini teguran dari Allah ini. Istrinya mengeluh, bang, kita ini sakit, ada apa bang? Lalu ini teguran dari Allah. Kita lupa loh, nggak sedekah pagi. Iya bang, cepat-cepat dikogok bersedekah. 2 hari 3 hari pulih kembali. Itu teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari Pak, di pagi hari. Bangun tidur sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ngambil rumput, sebelum berangkat nyangkul, cepat berbuat hadiah. Apa yang ada di sekitarmu, lingkunganmu dan orang-orang yang membutuhkan, khususnya insya Allah barokah. Sekali lagi, saya bukan hanya bicara, wallahi thumma wallahi, insya Allah hal itu sering saya lakukan. Saya dan kepengen istiqamah sampai saya mati. Pertama, kepengen ridho Allah, kepengen memperbaiki diri karena memang dianjurkan oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kita hidup manusia, hidup di dunia membutuhkan bantuan Allah, membutuhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah jalannya para nabi, inilah jalannya para ulama, ini jalannya para sahabat, ini jalannya para kiai, inilah jalannya para kaum sholihin. Wallahi summa wallahi, saya bukan hanya berbicara, tapi saya sudah mempraktekannya, dan sering hal itu kita praktekkan, termasuk dari pagi. Mungkin Anda bertanya-tanya kenapa saya keluar, itulah diantaranya. Tapi saya tidak mendapatkan yang pantas. Ternyata sampai telepon sini mau mampir di masjid, takut heboh, takut dikira mau ngapa, nggak jadi. Akhirnya lewat banking, lewat HP, dan lewat keluarga saya yang ada di Pontianak. Mulai besok praktekkan. Kalau kau punya sahabat, jangan beli dengan sahabatmu. Kalau kau punya anggota majelis kelihatan yang sebenarnya nggak punya uang untuk beli bensin, tanggung bensinnya.
Jangan kecil hati. Pada saat ini kamu mengeluarkan 10.000 untuk bensin temanmu, suatu saat nanti Allah akan bayar 1 miliar, 10 miliar, tatkala keberkahan itu muncul untuk kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salli wa sallim daiman ala hamadah. Salli wa sallim daiman ala hamadah wal ali wal ashabi man al-ma'ada wal ali wal ashabi man qadawa adaka. Salli wa sallim pelajaran tadi malam. Sampailah kita tadi malam sampai di Masjidil Aqsa, dan kemudian sholat dan hikmah yang sudah kita bahas, bahwasanya dari semua itu adalah untuk menguatkan akidah kita bahwasanya Nabi tidak anti barokah, namun Nabi mengajarkan kepada umatnya selalu berharap barokah. Jelas atau jelas? Kemudian Nabi sampai di Masjidil Aqsa memimpin sholat berjamaah. Setelah memimpin sholat berjamaah, subhanallah, disinilah endingnya, titik akhirnya perjalanan Isra. Kemudian titik awal akan dimulai perjalanan Mi'raj. Asra yusri isra'an, memperjalankan di malam hari. Artinya Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad didampingi malaikat Jibril dan berkendaraan Burak dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Selesai, kemudian lanjut Nabi Muhammad SAW kepada section yang kedua, babak yang kedua, namanya perjalanan Mi'raj. Araja ya'ruju urujan, artinya naik. Mi'raj waktu naik ataupun saat naik ke atas dikatakan Mi'raj. Isim zaman Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama. Ternyata setelah sholat Nabi Adam sholat cepat, Nabi Adam naik ke langit yang pertama. Kira-kira untuk apa? Untuk apa naik ke langit pertama? Diberitahu ya Allah, ya Adam, kau naik ke langit pertama. Tunggu Nabi Muhammad di sana, karena langit ibaratkan berlipat-lipat ataupun berbabak-babak dan bertangga-tangga, supaya rumah itu atau langit itu
tidak kosong, namun sudah ada tuan rumah yang menyambutnya. Yang menyambut bukan sekedar manusia biasa, tapi Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sampailah di langit yang pertama disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Bersiap-siap Nabi akan naik ke langit yang kedua. Di langit yang kedua ada dua Nabi yang menyambutnya, yaitu yang kedua-duanya sampai saat ini masih belum wafat, yaitu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Mereka berdua menyambut di langit yang kedua. Lanjut Nabi Muhammad SAW ke langit yang ketiga, sudah ditunggu dan disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut ke langit yang keempat, sudah ditunggu dan disambut oleh Nabi Idris. Naik yang ke langit yang kelima, sudah ditunggu dan disambut oleh Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam, sudah ada yang menunggu, yang pernah tempat dialognya beliau dengan Allah sudah disolati oleh Nabi Muhammad, dan Nabi tabaruk berdoa di sana, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan lanjut ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lanjut setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke Sidratul Muntaha, lanjut ke Hadratul Itlaq. Walaupun tidak bisa dibayangkan bagaimana titik pertemuannya. Apakah seperti saya menghadap kepada guru saya, atau seperti kita menghadap Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden? Tentunya tidak. Tentunya tidak seperti itu. Namun wajib kita yakini, karena ini termasuk akidah yang harus kita pahami. Pertemuan itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah menyambut dan pertemuan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Gimana dibayangkan? Keimanan terkadang tidak bisa dibayangkan. Allah sudah menegaskan di pertama surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna alladzina amanu. Alif Lam Mim, dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa itu Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fihi. Kemudian hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil. Siapa yang muttaqin itu? Adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Apa yang dimaksud dengan yang gaib? Yang terkadang sulit untuk kita bayangkan, namun wajib untuk kita yakini. Masa iya deh, yang tidak nampak bisa kita yakini? Ada ruh ada di zat kita. Tampak mungkin ruh berhidung seperti mancungnya hidung Habib Toha, enggak? Atau pesek seperti mancungnya hidung sebagian sampean gitu. Ya enggak, bukan. Tapi ini adalah keyakinan yang wajib kita yakini, termasuk pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan, namun wajib kita yakini karena ini tertera di dalam Al-Qur'an. Saat-saat, detik-detik akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad. Bangga malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Pada saat itulah Nabi Muhammad gemetar. Nabi Muhammad taktik rasa takut. Dua perasaan yang muncul daripada beliau. Yang pertama adalah bangga karena akan bertemu dengan Allah, namun di sisi lain juga takut karena yang akan ditemui bukan sekedar manusia, tapi adalah pencipta alam semesta. Kemudian dipeganglah oleh Nabi Muhammad malaikat Jibril. Ya Jibril, mari Jibril dampingi aku Jibril. Jibril berkata, ya Muhammad, likulli ahli kulli syai'in maqamun maklum. Setiap sesuatu ada kedudukan dan makom yang terbatas. Kedudukanku, izin Allah untukku sampai di sini Muhammad. Kalau engkau dipanggil, sementara aku sekedar pendamping, aku tidak bisa ikut engkau Muhammad karena izin dari Allah sampai di sini Muhammad.
in taqaddamta ikhtarabta wa in taqaddamtu ikhtarabtu. Kalau kau maju tembus akan bertemu Allah, karena memang Allah menunggumu. Tapi tatkala aku akan melangkahkan kaki dan maju, aku akan terbakar Muhammad. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad berteriak kepada malaikat Jibril, Jibril, ayufariku khalilul khalila fi mithli hadhihi sa'ah. Apakah seorang kekasih akan berpisah dan rela meninggalkan kekasihnya di saat-saat genting seperti ini? Ya itu dia, kata Jibril, bukan aku tidak damai, bukan aku tidak setia, bukan aku tidak mau mendampingimu Muhammad, tapi ini adalah ketentuan dari Allah. Batasanku sampai di sini. Namun engkau memiliki batasan yang dipanggil oleh Allah, akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. In taqaddamta ikhtarabta wa in taqaddamtu ikhtarabtu. Kalau kau maju kau tembus, tapi kalau aku yang maju aku akan terbakar. Singkat cerita, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah salat 50 waktu. Ya Muhammad, aku panggil kau, tentunya akan aku berikan hadiah. Ingat, hadiah bukan beban. Hadiah, bingkisan cinta, rasa hormat Allah kepada kita. Hormat cinta tentunya, bukan takdim, bukan tidak juga kita kepada Allah, tapi hormat cinta kepada kita. Nih, sampaikan salam cintaku kepada umatmu. Amalkan ini, dia akan selamat dari ancamanku dan nerakaku dan siksaku. Apa itu ya Allah? Sholat 5 waktu. Nabi tidak tawar-menawar, langsung turun disambut oleh malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ke-7. Kata Ibrahim, apa yang kau dapatkan Muhammad? Sholat untuk umatku ya Ibrahim. Alhamdulillah, ikut senang Nabi Ibrahim. Langit ke-7 bertemu dengan langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Nabi bertanya, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Kata Nabi, sholat Musa. Berapa Muhammad? 50 waktu Musa. Innalillah, 50 waktu. Orang Kendawangan 5 waktu aja banyak nggak sholat. Salah ngomong. Maaf. Bukan orang Kendawangan, orang Pontianak saja, jangan tersinggung lagi. 5 waktu saja kita ini malasnya minta ampun. Jujur saja, kalau bukan karena takut sama Allah dan mengharapkan ridho Allah, kayaknya kita ini nggak sholat, nggak saya, nggak jenengan, sama saja. Muhammad, umatku pendek-pendek, jarang yang gede, yang tinggi seperti Pak Kacung. Rata-rata seperti saya, pagi udah pendek kayaknya. Ya lumayan agak gemuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Umatku kecil-kecil Muhammad. Umatku tuh malas-malas, gak bakalan mampu Muhammad. Ayo Muhammad, kau dikasihi oleh Allah, kau dimanja oleh Allah, kau diberi hadiah oleh Allah. Naik lagi Muhammad, naik lagi. Ya Allah. Kemudian kata malaikat Jibril, gimana Muhammad? Ayo kita naik lagi. Naik ya Allah. Coba lihat tuh, lihat. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Umatku ini malas-malas ya Allah. Kayaknya gak mampu 50 waktu ya Allah. Yang 5 waktu aja banyak yang ketinggalan. Jujur, jangan malu lah. Sadar diri lah ya. Akhirnya kata malaikat, ya siap Muhammad. Bangga mereka Jibril. Kata Allah, sudah Muhammad, aku counting 45 Muhammad. Turun lagi, sisa berapa Muhammad? Kata Nabi Musa, sisa 45 ya Musa. Ya Allah, minta counting lagi Muhammad. Naik lagi, turun jadi 40. Sisa berapa Muhammad? 40, nggak bakalan mampu. 35, nggak bakalan mampu. 30, nggak bakalan mampu. Singkat cerita, 25, 20, 15, 10, sampailah 5 waktu. Subhanallah, berapa kali? Berapa kali naik turun 9 kali ya, betul? Masya Allah. Bayangkan Nabi loh, Nabi bu, nggak malu bolak-balik saking cintanya sebaik kepada kita. Karena terkala diwajibkan 50 waktu untuk kita, saya yakin kita masuk neraka semua. Nggak mungkin mampu. Kapan mau nonton India? Betul. Baru butuh ada lagi. Baru
seorang suami. Bang, bentar lagi azan bang. Jangan dekat-dekat bang, kalau dulu susah mandi bang. Masya Allah, naik lagi, turun lagi, naik. Kira-kira nggak punya rasa malu atau Nabi? Punya. Tapi Nabi sayang sama kita. Adapun hikmahnya kata ulama, kenapa Allah biarkan Nabi naik turun, naik turun, naik turun? Allah cinta sama Nabi Muhammad. Allah tahu kalau Nabi Muhammad senang berjumpa dengan Allah, sehingga makin turun, naik turun, naik turun, naik. Nabi merasa bangga dan Allah makin cinta kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa para hadirin. Ada nggak dikasih, minta lagi, dikasih, minta lagi sampai 9 kali? Saya yakin kalau pintu rumah kita ada tamu ke rumah saya, mohon maaf Habib, assalamualaikum, saya punya utang sama antum 500.000 Habib, minta korting Habib, ya nggak apa-apa lah, bayar 450. Habib minta korting lagi, ya nggak apa-apa jadi 400. Habib minta, saya tutup pintu lah. Ini orang nggak betul, betul atau betul? Tapi Nabi tidak. Allah memberi, subhanallah. Mana ada minimarketnya bu, mana ada supermarketnya, walaupun di Kendawa nggak ada supermarket. Makanya kompak ya jadi kabupaten, supaya di kota besar kan lumayan nanti ada mall gitu ya. Amin Allahumma amin. Insya Allah mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Kendawangan sudah mandiri jadi kabupaten. Amin Allahumma amin Allahumma. Tumbuh hati salawatan, majlis salawatan. Ya Allah, Kendawang maju, Kendawang maju. Begitu. Di sisi lain DPR yang berusaha, bupati yang berusaha, Pak Camat berusaha, pejabat berusaha, kita rakyat berdoa. Karena yang mengetuk palu hakikatnya, kalau tidak ditakdirkan Allah, berat untuk ketuk palu. Betul atau betul? Amin Allahumma. Lanjut Nabi. Bu, mana bu minimarketnya bu? Mana Pak mallnya dan supermarketnya Pak? Yang harga 500 menjadi 50.000, mana ada? Nggak ada ceritanya. Yang ada adalah kortingan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak orang di sini 10%, itu pun jarang. 25% harganya dinaikkan. Dan begitu urusan ekonomi, betul atau betul? Tapi ini di korting minta ampun berhasil dan 500 jadi 50, jadi 50 jadi 5. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah cinta nggak sama Nabi Muhammad? Dari 50 kewajiban kita menjadi 5. Sebab perjuangan siapa? Sebab perjuangan Nabi Muhammad. Betul? Mana bukti syukur kita? Mana bukti tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Mari buktikan yang cinta sholawat betul-betul bersolawat, yang cinta Al-Quran betul-betul ngaji Al-Quran. Jangan tinggalkan syariat dan jangan langgar larangan Allah, dan jangan tinggal kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Amin ya Rabbal. Bareng-bareng semua berdoa, mudah-mudahan Allah tancapkan dan lancarkan dan durahkan salat dan salam untuk Nabi Muhammad. Amin. Muliakan Nabi Muhammad. Amin. Ditambah keagungan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu, menatap wajah kekasihmu. Bayangkan kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita akan cium tangan Nabi Muhammad, kita akan bersyukur kepada beliau yang telah memperjuangkan sholat dari 50 menjadi 5 waktu. Begitu besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita, begitu besar jasanya Nabi Muhammad kepada kita. Mari
tanamkan rasa cinta dan hadiahkan salawat rindu ini. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Rasulullah, serambi dan seraya. Berdoa yang belum haji mudah-mudahan haji, amin. Yang belum umrah mudah-mudahan umrah, amin. Yang belum ziarah ke makam Nabi mudah-mudahan mampu untuk berziarah ke makam Nabi, amin ya rabbal. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah. Undanglah kami ya Rasulullah, sambutlah kami ya Habibullah.
kemudian tatkala Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan kortingan yang luar biasa, mondar-mandir sampai 9 kali. Pada saat itulah bertemu kembali di langit yang ke-7 bersama mereka Nabi Ibrahim alaihissalam, dan turun ke langit yang ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya kembali, tinggal berapa ya Muhammad? 5 ya Musa. Muhammad, aku yakin masih ada di antara umatmu yang belum mampu melakukan 5 waktu itu Muhammad. Bisakah kau minta korting kembali Muhammad? Apa kata Nabi? Ya Musa, aku juga manusia punya rasa malu. Mana ada yang sampai di korting sebanyak ini kecuali untukku dan umatku ya Musa. Sudah aku ridho dengan ketentuan Allah. 5 pahalanya sama dengan 50. Yang mampu mempertahankan 5 waktu ini, aku yang akan menjaminnya sehingga dia mampu masuk surga. Yang tidak mampu melakukan 5 waktu ini, aku sudah lepas dari mereka, bebas dari mereka. Sehingga dalam sabdanya Nabi bersabda, man taraka sholata muta'ammida faqad dari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, tidak sholat Jum'ah dengan sengaja, tidak sholat asar dengan sengaja, tidak sholat maghrib dengan sengaja, tidak sholat dhuhur, isya, subuh dengan sengaja, maka kata Nabi Muhammad, lepas tanggungan Allah, lepas tanggunganku sebagai nabinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, mari kita jaga sholat. As-sholah imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Yang menjaga sholatnya, hidupnya sudah akan terjaga. Yang meremehkan sholatnya, walaupun dia kaya raya, tidak akan mendapatkan ketenangan batin. Kalau dia tidak sholat dan merasakan kenikmatan batin, yakin lihat nanti matinya sudah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Memang Allah siapkan neraka untuknya. Selama masih ada iman, selama masih ada hubungan ikatan batin antara dia dengan Allah, antara dia dengan Nabi Muhammad, tidak mungkin seseorang akan meninggalkan sholat kecuali gundah gulana dan dikduk gelisah, sumpah, resah, susah di dalam hatinya. Betul atau betul? Buktikan. Yang sudah sholat, coba sengaja, pokoknya besok duhur aku gak akan sholat, gak bakalan bisa. B, ada subuh terkadang telat Habib, aqdalus sholat itsnain. Kalau memang ada uzur, Allah akan ampuni. Apa uzurnya? Sholat lupa, benar-benar lupa, terjadi huru hara, tabrakan, pusing, panik, lupa, ternyata zuhur kelewatan, Allah ampuni. Ketiduran, betul-betul ketiduran Habib, kami lembur nih, ngitung pekerjaan sampai jam 3 kelalaian Habib, ternyata bangunnya sampai jam 7, Allah ampuni. Cepat-cepat ambil air wudhu, qadha salat subuhmu. Hal itu adalah termasuk 2 hal yang diampuni oleh Allah, lupa dan tidur. Jelas atau jelas? Tapi jangan setiap hari tidur. Boleh sekali-sekali, setahun sekali. Terus terang, walaupun saya pernah, kita manusia bukan malaikat, pulang pengajian dari Singkawang menuju Pontianak 3-4 jam, dari Intikong terkadang 3-4 jam, dari tempat yang jauh terkadang sampai 3-4 jam, pulang ke rumah sampai 2:30, tidur kadang-kadang sambil air wudhu, plus tidur, gak ada yang bangunin. Betul-betul bangun 5:30, bangun jam 6, betul-betul subuh sudah lewat. Apakah itu dosa? Tidak dosa, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Dalam tanda kutip, betul-betul tidur, bukan pura-pura tidur. Jelas atau jelas? Bedanya gimana Habib? Bedanya, kalau yang pura-pura tidur dengar ada di masjid, tapi telinganya ditutup dengan bantal. Jelas atau jelas? Kata suami, dek, bangun sholat dek, kacar kalau bojong gini. Kata istri, bang, sholat bang, tak lebih abik bojong aja ya. La ilaha illallah. Na'udzubillah. Walaupun kau punya duit banyak, walaupun kau pejabat tinggi, selama imanmu tidak memiliki penyakit, kau ada hubungannya antara kau dengan Allah dan antara kau dengan nabimu, tak mungkin kau merasakan bahagia. Tak mungkin, karena error batinmu ada yang error. Na'udzubillahi min.
Nabi bayangkan saking cintanya sama kita 50 dikali jadi 5 Pak. Nabi Musa usul, Nabi Musa tahu bahwasanya ada umat yang sama seperti kita. Ada yang malas sholat, apa kata Nabi? Enggak, aku ridho dengan ketentuan Allah. Yang sholat aku jamin minta syafaat Allah, tapi yang tidak sholat aku tidak ikut-ikut. Loh Bu, nanti Pak di akhir rekor Nabi gak ikut-ikut dah. Urus hadapi itu malaikat Jibril tuh, hadapi itu malaikat Maut tuh, hadapi itu malaikat Israel tuh, hadapi Munkar dan Nakir tuh, hadapi mereka para malaikat yang menimbang amal jelek dan amal jahatmu. Siapa yang mau lepas di antara kita dari cengkaman Allah, Pak? Siapa di antara kita yang mampu akan lepas dari neraka dan mampu akan masuk surga? Dan ada kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad. Ini gunanya tombol hati, ini gunanya cinta sholawat, ini gunanya Isra Mi'raj, dan ini gunanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Ayo tobat pada Allah, tobat. Kita pulang ke rumah, sholat Bapak, sholat, nikmati sholat, nikmati, enak itu sholat. Selama musafir, saya ini musafir, Habib Agil musafir, Habib Amin musafir, Hubaid Yudullah musafir, Kiai musafir. Saya sholat hanya 3 kali di Kendawani, saya Semarang. Subuh, Dhuhr dengan asar digabung, Maghrib dengan Isya digabung, namanya sholat jamak. Kurang apa lagi keringan dalam agama ini? Yang 4 rakaat bisa dikorting menjadi 2 rakaat, namanya sholat qashar. Masya Allah, kurang apa lagi agama ini? Jadi nggak ada kemungkinan kita yang tidak meninggalkan atau tidak mampu melakukan sholat kecuali memang betul-betul kita malas. Betul atau betul? Jujurlah walaupun kita ini pemalas. Mari kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita semua, amin ya rabbal. Dan yang kedua, dalam perjalanan Isra Mi'raj ada juga menguatkan akidah. Saya yakin majelis sholawat cinta ziarah, cinta barokah, cinta mengharap barokah dari Wali Songo, bukan dari Wali Songo hakikatnya, dari Allah yang melalui Wali Songo, dari Allah yang melalui Wali Ketapang, dan dari Allah yang melalui Batulaya, Paniraman, Madura, Jawa, Bugis, dan seterusnya. Mereka punya tempat-tempat karomah. Ada anak muda baru muncul berdakwah mengatakan ini syirik, kafir, dan seterusnya. Ngapain minta ke kuburan? Ngapa minta Habibnya udah mati kok? Kiainya udah mati, walinya udah mati, ngapain minta sama dia? Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang meyakini manfaat dari orang yang mati dia kafir dan syirik. Yuk, saya mau tanya, buka cakrawala kita. Anak-anak kecil dengarkan baik-baik supaya jadi akidah-akidah kita tidak berubah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mau tanya dulu. Nabi turun ke langit yang ke-6, kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang usul siapa? Jawab sama-sama. Nabi Musa alaihissalam. Betul atau betul? Jawab yang kompak, betul atau betul? Saya mau bertanya, pada saat itu Nabi Musa dalam kondisi hidup atau sudah wafat? Secara lahiriah beliau sudah wafat, karena masa Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ribuan tahun, dan semua para nabi sudah wafat kecuali Nabi Musa dan kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya, dan termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Betul? Artinya Nabi Musa pada saat itu kondisi secara lahiriah sudah meninggal dan wafat. Saya mau tanya dulu, yang usul kepada Nabi Muhammad naik ke langit lagi, turun lagi, naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi, naik ketemu Allah, turun lagi, berarti Nabi Musa yang telah wafat. Kalau Nabi Musa tidak usul, maka sholat tetap 50, berarti Nabi Musa bermanfaat kepada kita. Pada saat itu Nabi Musa telah wafat. Betul atau betul? Betul atau betul? Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti kita yakini terkadang orang yang wafat memberikan manfaat, tidak ada beda yang wafat dan yang hidup, sama-sama memberikan manfaat, tapi manfaatnya bukan hakiki, manfaatnya majazi. Adapun manfaat yang hakiki tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau jelas? Jelas atau jelas? Nggak boleh ziarah kubur. Nggak boleh kita minta kepada orang yang hidup beri manfaat. Anda meyakini bahwasanya orang yang hidup memberikan manfaat, sama syirik juga. Karena orang hidup nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu. Jelas atau jelas? Baik, kami
kami sakit, amin, ke dokter, dokter menyembuhkan saya. Kalau Anda meyakini yang menyembuhkan adalah dokter hakiki, murtad Anda, syirik Anda, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Dokter hanya menjadi wasilah memberikan obat yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pisau memotong, hakikatnya bukan pisaunya, tapi Allah meletakkan tajam pada saat itu kepada pisau. Allah yang memberikan kekuatan. Jelas atau jelas? Api membakar, panas, bukan api yang membakar. Allah yang meletakkan buktinya pada saat itu memberikan panas kepada kita. Tapi kalau memang api hakikatnya memberikan panas, kenapa tatkala Namrud melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada api, ternyata Nabi Ibrahim tidak merasakan panas? Berarti panasnya api bukan karena apinya, tapi karena Allah meletakkan panas kepada api. Jelas atau jelas? Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar semuanya, amin. Yang akidahnya jelas, tidak sesat, amin. Ya Rabbal. Nabi sampai jalan-jalan sudah selesai. Jadi saya mau tanya dulu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah benar atau benar? Benar atau benar? Jangan berubah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya, mari jadi orang yang cerdas, jangan sampai hanya ikut-ikutan karena casingnya saja. Jelas? Hadirin, Nabi sempat jalan-jalan bersama malaikat Jibril masuk ke neraka. Ternyata ada komunitas masyarakat yang disiksa. Siksaannya sangat pedih dan sangat menjijikkan dan mengerikan. Apa itu, Bib? Masya Allah, ada hidangan seperti kaki kita duduk di pantai tadi. Dihidangkan, ada gorengan, ada kopi, ada teh. Walaupun Habib Amin minta bakso nggak ada gitu ya. Amin minta bakso nggak ada tadi ya. Wah, banyak makanan nih. Ada nasi goreng, ada capcay, ada indomie, ada sate ayam, ada sate gulai, ada sate kambing, ada macam-macam. Masya Allah. Setiap orang disiapkan 2 menu. Perempuan laki disiapkan 2 menu. Apa menunya? Yang satunya makanan enak, wangi, sedap. Yang satunya bangkai, busuk, menjijikkan. Nabi seakan-akan nonton di layar tancap dan seperti CCTV gitu ya. Kata Jibril, lihat tuh Muhammad, lihat ada setiap orang dikasih 2 hidangan. Kira-kira pilihan mana yang mereka pilih? Hidangan mana yang mereka pilih? Kalau orang cerdas pasti memilih makanan yang enak daripada makanan yang basi, betul? Tapi sayang itu orang memilih makanan yang basi. Nabi muak, jijik, mengerikan dan menyedihkan dan merasa ibarat kasihan. Ya Jibril, siapa itu mereka Jibril? Dan kenapa mereka bodoh begitu tololnya mereka memilih makanan yang busuk, yang bau, yang minta ampun, dan makanan yang enak ditinggalkan Jibril? Apa kata Jibril? Muhammad, itu perumpamaan umatmu yang setiap hari berbuat dosa. Dosa apa yang mereka pikirkan dan mereka kerjakan Jibril? Mereka adalah bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah sudah ada pasangan yang halal, namun masih jajan di luaran, selingkuh dengan yang haram. Alhamdulillah, tobat, tobat. Silahkan nikmati istrimu, silahkan nikmati suamimu. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai mengganggu istri orang, jangan mengganggu hak orang lain dengan berzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ancamannya sangat pedih dan Nabi sampai menangis pada saat itu, para hadirin. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seseorang yang ganteng, gagah, cantik, tampan, tapi sayang bodohnya minta ampun. Kepalanya ditepukkan dan dihantamkan kepada api yang terbentuk dari batu, atau batu yang terbentuk dari api. Bakal kepala, hancur menana, utuh kembali, hancur kembali, utuh kembali, hancur kembali. Nabi berteriak, Jibril, siapa mereka dan dosa apa yang mereka perbuat? Jibril, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, adalah sebagian umatmu yang mereka di dunia yatataqaluna 'anis shalah, yang merasa berat untuk melakukan sholat.
Na'udzubillahi min. Hati-hati, kepalamu akan dihancurkan, kepalamu akan dibantingkan selama kau tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir pengajian ini saya menghimbau kepada semua, mari taubatlah. Jadikan malam peringatan Isra Mi'raj ini damai kita dengan sholat, damai kita dengan ketaatan, dan jauhkan kita dari kemaksiatan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah Allah tidak mungkin kita akan berbuat menjadi baik. Tanpa hidayah Allah tidak mungkin kita menjadi orang yang hebat. Tanpa hidayah Allah tidak mungkin kita bisa bertaubat. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan pengajian ini barokah ya Allah. Tidak ada di antara kami yang kau siksa dalam api neraka ya Allah. Tidak ada di antara kami yang tersiksa di kuburannya ya Allah. Tidak ada di antara kami yang hina di dunia sampai di akhirat kelak ya Allah. Muliakan kami ya Rabb. Tenangkan hidup kami ya Allah, senangkan keluarga kami ya Allah dengan rezeki yang halal yang barokah. Ayah kami, ibunda kami, putra putri kami, istri dan suami kami, dan semua lingkungan kami ya Allah. Jadikan kendawangan cinta Islam dan cinta agama ya Allah. Jadikan kendawangan tetap toleransi, menghargai berbagai suku, menghargai berbagai ras, menghargai antar agama yang ada di tempat ini ya Allah. Jangan sampai kami memberikan corengan yang merah kepada mereka saudara kami non Islam, non Muslim, sehingga menganggap kami adalah penjahat, menganggap kami adalah Islam radikal, menganggap kami adalah orang-orang yang keras. Tapi berikanlah kepada kami sifat yang baik sehingga kami bertoleransi dan tegang rasa dan saling menghormati, dan mereka simpati kepada Islam, agama yang kami banggakan ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Setelah 1 jam saya berbicara, hanya hidayah Allah yang kita minta, taufik Allah yang kita harapkan, pemberian dan pertolongan Allah yang kita miskan kepada Allah, sehingga pengajian ini, pelajaran ini bukan hanya masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, tapi langsung masuk ke hati dan salubani kita dan kepada batin kita, sehingga kita keluar diampuni oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan diberikan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Terakhir, lanjutkan perjuangan kalian semua. Sholat dijaga, zakat kau lakukan, puasa kau lakukan, kerudung jangan kau lepas, jangan kau sia-siakan istrimu, jangan khianati suamimu, jaga anak-anakmu, masukkan mereka kepada pesantren. Alhamdulillah di lingkungan kita ada pesantren, di Mempawah, di Ketapang ada pesantren, di mana-mana ada pesantren. Tergantung kemampuan kalian supaya kalian kelak menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan sia-siakan waktu. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia. Yang taat itulah yang bahagia, yang maksiat akan merasakan hinanya di dunia dan di akhirat. Mumpung masih sehat hadiri pengajian, mumpung masih sehat hadiri sholat Jumat, mumpung masih sehat bersilaturahmi, mumpung masih sehat damailah, mumpung masih sehat jangan tebarkan permusuhan, fitnah, adu domba sana sini, karena ini sifatnya iblis dan sifatnya syaitan, dan bikin iblis dan syaitan tertawa, bikin Nabi sedih. Marilah kita jadikan Nabi tersenyum dan bangga kepada kita karena melihat kita bersatu antar suku yang ada di Kendawangan. Bahkan kita setenggang rasa hormat satu sama lain walaupun beda agama, untuk menyongsong agama Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.